Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di sesi yang masih tentang Al-Quran. Salah satu yang lumrah kita dengar kalau sudah ada Al-Quran, ada tafsir. Jadi tafsir itu bisa beberapa kali lipat lebih tebal dari Al-Quran. Bahkan ketika saya di Riau dulu, saya pernah melihat tafsir Al-Quran itu berjilid-jilid. Juga yang mungkin paling mudah saya tahu, yang satu-satunya yang saya tahu nama tafsir itu gampang ya, tafsir Al-Misbah, karena sering lihat di bulan Ramadan. Saya tidak tahu, tidak pernah lihat juga berapa seri itu tafsir Al-Misbah itu. Nah, berkaitan dengan tafsir, menurut saya tafsir itu adalah sebuah perbuatan terlarang. Karena yang membuat tafsir itu adalah manusia. Silahkan menafsirkan Al-Quran, tetapi itu hanya berlaku untuk diri sendiri. Kalau untuk orang, itu jadi tidak berguna. Karena Al-Quran itu sebagaimana Allah turunkan itu untuk pedoman dan petunjuk perjalanan hidup pribadi, dan Allah yang membimbing. Nanti untuk menafsirkan setiap ayat-ayat Al-Quran itu dalam perjalanan hidup, itu urusan si orang tersebut dengan Allah. Jadi setiap pribadi itu bisa menafsirkan Al-Quran sesuai kebutuhannya, ayat mana yang Allah beri dan seterusnya, itu bisa. Nah, kalau misalkan ada tafsirnya Al-Misbah terus mau saya pakai, itu tidak bisa, karena itu hasil pikirannya Quraisy Shihab. Jadi tafsir Al-Misbah itu hanya cocok buat Quraisy Shihab. Kalau misalkan memang itu banyak ilmu di dalam, bisa juga itu dibaca orang lain, tetapi tujuannya itu tidak untuk menjadi petunjuk dan pedoman perjalanan hidup orangnya, yaitu hanya untuk pembanding-pembanding saja. Nah, daripada kita menghabiskan waktu untuk membanding-pembanding, toh kita sudah Allah bimbing, jadi itu tidak perlu. Akan berbeda kalau misalkan ada satu kasus, si A misalkan punya pengalaman saat dia punya masalah seperti apa, kemudian Allah memberi petunjuk solusi masalahnya, itu dia cerita. Itu saya pikir memang menjadi budaya baru nanti di negeri kita ini. Si A punya pengalaman apa, punya target apa, punya masalah apa, kemudian Allah kasih petunjuk di surat apa, ayat berapa. Nah, dia cerita itu tentang ayat itu kepada saudara-saudaranya atau teman-temannya, sehingga orang tahu, oh, karena dengan cara seperti itu tentu kita akan benar-benar bagaimana Al-Quran itu semakin dan semakin isi omongan setiap hari. Dan itu omongkan itu benar-benar karena itu sedang diberlakukan sebagai petunjuk perjalanan hidup. Nah, ini saya mengawalinya seperti ini. Saya mau mencoba tafsir yang disampaikan oleh saya mencatat di sini, namanya Ustadz Adi Hidayat LCMA. Itu saya melihatnya itu di Tahul Channel. Judulnya Kesimpulan Ustadz Adi Hidayat dari Surah Al-Baqarah ayat 204 sampai 207. Kemudian saya melihat apa yang dijabarkan itu. Jadi saya waktu itu juga kalau ada di depan saya tempel aja orang ini. Ya, jadi itu saking istilahnya itu apa yang dia bilang. Jadi itu malah hati-hati teman-teman. Ini ada orang yang berkata begini-begini, nanti dia menyebut Allah di dalam ini. Satu yang saya lihat digambarkan itu dengan sedikit ada unsur menakut-nakuti kepada orang-orang yang di situ. Dia berusaha mengelaborasi atau menambah tentang pengertian-pengertian itu.
Itu aja menurut saya itu tidak pantas dilakukan manusia. Allah menurunkan ayat-ayat Al-Quran itu sudah sempurna, nggak perlu disempurnakan manusia. Apalagi sekelas Adi Hidayat. Dan bagi siapapun, mau sekelas manapun manusianya, tidak ada pentingnya manusia menambah-nambah tentang ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah itu sudah sempurna. Karena itu sudah sempurna, tinggal bagaimana kita menggunakan itu sebagai petunjuk. Itu saja. Kalau saya menafsirkan ayat itu, kan Allah bilang apa? Dan di antara manusia ada orang yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia mengagungkan engkau, dalam kurung Muhammad di situ, dan dia bersaksi kepada Allah tentang isi hatinya. Nah, kalau saya melihatnya itu kan kita ini aja, kita dulu ayat itu sudah Allah turunkan itu sudah menjadi petunjuk di zaman Rasulullah. Nah, di zaman itu ya sudah tafsirnya ya seperti itu, seperti yang mereka di masa itu. Karena Al-Quran itu berlaku sepanjang masa. Nah, di zaman kapan? Nah, sekarang di zaman kita hidup sekarang ini. Nah, itu berarti bagaimana apa adanya ayat Allah itu kita coba pahami apa yang Allah berikan, apa yang ayat yang Allah sebutkan di situ. Nah, kita kaitkan dengan kondisi kehidupan manusia zaman sekarang. Nah, itulah dia kita jadikan sebagai petunjuk. Nah, kalau kita coba lihat sama-sama ya, sama-sama. Dan di antara manusia ada orang yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia mengagungkan engkau, dalam kurung Muhammad di situ. Pertanyaannya kalau saya gini, siapa yang mengagungkan Muhammad? Di antara manusia yang dimaksud itu berarti kan umat Islam. Nah, kalau si Adi Hidayat tadi itu di antara manusia itu dia menuduh orang lain. Jadi ini kayak maling teriak maling gitu. Jadi umat Islam mengagungkan Muhammad. Kemudian dan dia bersaksi kepada Allah tentang isi hatinya. Siapa yang bersaksi kepada Allah tentang isi hatinya? Siapa yang mengucap asyhadu alla ilaha illallah? Ya kita umat Islam kan? Nah, berarti Allah sedang memberi petunjuk orang-orang yang mengagungkan Muhammad dan orang-orang yang bersaksi tentang isi hatinya kepada Allah, itu masih koma. Ada Allah menutup ayat itu. Padahal dia adalah penentang yang paling keras. Jadi Allah kalau menurut saya sedang berkata bahwa kita umat Islam ini adalah orang-orang yang penentang paling keras. Ya kita lihat sendiri dalam kehidupan ini, yang paling banyak bertengkar, yang ulama-ulamanya saling berseteru. Dari agama lain apa ada sampai seperti itu? Fakta nyatanya ya seperti itu. Nah, berarti ayat Allah ini benar mempertunjukkan kondisi umat Islam zaman sekarang. Dan Allah menyebut umat Islam itu adalah orang-orang penentang paling keras. Kemudian kan 204, ada 205, 206. Nah, karena ini yang kesimpulan Ustadz Adi Hidayat dari surat Al-Baqarah 204 sampai 207. Nah, 207 itu Allah mengulangi lagi. Sebenarnya penjelasan-penjelasan antara itu ada yang Allah ingin beri petunjuk, tapi memang ini saya tidak bahas di sini. Langsung saja ke yang 207-nya. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan. Nah, ini yang juga nanti perlu mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah. Kata-kata diri di Al-Quran yang ada sekarang itu, ahli bahasa itu juga nanti semoga bisa dibicarakan secara internal dengan para ulama agar itu disempurnakan, karena pemilihan secara ilmu leksis itu tidak bisa diterima. Itu yang menimbulkan berbagai keburukan. Allah sedang menjelaskan
perbandingan atau mungkin memberi petunjuk kepada kita umat manusia ini. Oke, kita fokus ke umat Islam dulu sebelum lintas agama, tapi saya yakin materi ini tidak untuk umat Islam sebenarnya, tapi untuk seluruh manusia, karena kita sebenarnya sama-sama tersesat, sama-sama ini akibat dari perbedaan pendapat leluhur ribuan tahun yang lalu. Nah, kita ingin semuanya sama dalam agama Allah itu. Allah menjelaskan tidak penting sebenarnya masalah mengagungkan Muhammad itu atau bersaksi tentang isi hatinya itu bukan yang Allah utamakan. Karena yang Allah kehendak, sebenarnya Allah hanya ayat itu tadi dijelaskan seperti itu. Hei yang kamu seperti ini, hei kalian jangan seperti itu lagi, kalian seharusnya itu seperti yang 207, korbankan nafsu. Kalau mau mengorbankan nafsu, ya pasti dapat ridho Allah. Nah, sebenarnya kan Allah berkehendaknya mau mempertunjukkan bagaimana kita ini dalam hidup itu di atas utama segalanya. Saya melihat ceramahnya Buya Ar-Razi, sholat itu tidak penting-penting amat, ini tidak penting amat, ini tidak penting amat. Yang penting itu adalah bagaimana kita memenangkan melawan hawa nafsu. Ya arahnya hampir sama saya lihat. Nah, itu makanya saya bilang luar biasanya ilmunya Ar-Razi itu, cuman karena belum nyampe saja. Ketika dia nyampe nanti, wah, dia yang paling luar biasa menurut saya. Itu jadi cara menafsirkan Al-Quran itu menurut saya memang harus kita melihat kondisi kehidupan itu. Kalau ayat ini memang tidak untuk petunjuk pribadi saya ataupun adina, itu memang untuk semua kita yang ada di kehidupan ini. Kita langsung ke 207. Allah sedang memberi petunjuk, karena Allah tidak mungkin, hai manusia, kalau kalian mau bisa bertemu saya, kalian harus mengorbankan nafsu. Tidak mungkin begitu. Allah nggak adil lagi sama iblis nanti. Inilah diberikan petunjuk-petunjuk itu untuk kita gunakan sebagai dengan akal budi kita melihat petunjuk-petunjuk itu untuk bisa kembali kepada Allah dalam proses mengalahkan hawa nafsu itu. Ya, gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.